Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fanawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wal ifadata wal istifadah wal iqamata wal istiqamah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi was sunnah ibtigha'an liwajhihil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita masih diberikan kenikmatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan segala rutinitas aktivitas ibadah kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah diterima oleh Allah serta dijadikan sebagai catatan kita, catatan kebaikan kita, menjadi tiket kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini guru kita Sayyidina Al-Habib Ghais bin Abdurrahman As-Segaf sedang berhalangan hadir. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusannya, diberikan kesehatan dan panjang umur dalam keberkahan dan taatan pada Allah. Kita sama-sama akan lanjutkan kajian di dalam kitab At-Taqrirah As-Sadidah, fikih sistematis yang ditulis oleh Asy-Syaikh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Mudah-mudahan yang kita kaji, yang kita pelajari mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa amaddana bi asrarih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Sunanul azani, sunnah-sunnah di dalam azan. Kita lagi bahas apa tuh? Sunnah-sunnah sebelum sholat. Salah satunya sunnah sebelum sholat itu azan. Kita udah bahas tuh syarat-syaratnya azan bagaimana, tata cara azan bagaimana. Nah ini sunnahnya azan, sunanul azan, sunnahnya azan. Yang pertama at-tartil. Azan itu kudu tartil. Jadi nggak boleh buru-buru, bukan nggak boleh, sunnahnya tartil. Jadi kalau buru-buru tidak sunnah namanya. Ai yata'anna fihi, dia tidak terburu-buru, dibaca agak lambat. Bi an yajma'a baina kulli takbirataini fi nafasin wahidin. Contohnya tartil itu, lambat itu tetap takbirataini, dua takbir Allahu Akbar itu digabung jadi satu. Allahu Akbar, tetap begitu, bukan Allahu Akbar enggak. Itu terlalu lambat. Tapi tartil. Agak sedikit cepat tapi tartil. Allahu Akbar itu sunnah berarti. Wal baqi kullu kalimatin fi nafasin wahid. Selebihnya semua kalimat satu nafas. Asyhadu an la ilaha illallah, senapas. Jadi jangan dibikin dua nafas. Asyhadu an la ilaha illallah, enggak sunnah. Tapi boleh enggak Pak Ustaz? Boleh. Enggak batal azannya, enggak. Boleh tapi tidak sunnah. Adapun Allahu Akbar kan dua kalimat. Allahu Akbar satu takbir, Allahu Akbar satu takbir. Tapi digabung. Selebihnya satu kalimat itu satu nafas. Itu sunnahnya. Kalau nggak begitu Pak Ustadz, nggak apa-apa.
nggak batal azannya, gitu gampang tuh. Yang kedua, raf'us sauti likai yakuna ablagha fil i'lam. Suaranya ditinggikan. Kalau ini ngomongin zaman dulu nggak ada speaker. Kalau sekarang sudah ada speaker. Justru kalau di speaker kita tompok tuh mikrofon, suaranya kencang-kencang, ya tinggi-tinggi. Yang ada apa? Yang ada pengang ke kuping. Jadi kalau sekarang mungkin konteksnya lebih ke bisa menyesuaikan antara mulut dengan mikrofon agar terdengar enak, tidak mengganggu telinga. Itu kan kemudian yang kemudian dibahas oleh para santri, para ulama tuh. Ada dulu beberapa bulan lalu tuh tentang sonhoreg. Sonhoreg, tahu sonhoreg, Pak? Ya, sonhoreg. Apa hukum sonhoreg? Apa hukumnya? Sonhoreg kagak ada hukumnya. Yang ada hukumnya ketika sonhoreg dinyalahin mengganggu gitu. Kalau sonhoreg dibilang haram, nih begini nih cara pandangnya nih. Kalau sonhoreg murni dibilang haram, kenapa son-son di masjid nggak dibilang haram? Karena suaranya mengganggu. Ntar lihat desibel begitu tuh. Makanya kalau kita masyarakat awam bingung. Lah, ini ulama-ulama ngapa ya debat-debat masalah sonhoreg, udah aja bilangin haram gitu kan? Gitu kan? Kita mikirnya begitu kan? Enggak. Kita ngelihat ada namanya istilahnya tuh persamaan analogis di dalam hukum. Nanti ada pertanyaan kalau dibilang sonhoreg haram mutlak lah. Itu mik-mik azan yang di masjid-masjid yang kalau kedengeran pengang apa enggak haram? Kalau argumentasinya adalah karena mengganggu misalkan. Tuh gitu dulu. Makanya di dalam masalah raf'us sauti, mengangkat suara ketika azan itu adalah menyesuaikan mulut bibir dengan mulut mikrofon biar terdengar syahdu, biar tidak mengganggu. Kalau mengganggu Pak, azan tuh kalau mengganggu hukumnya haram. Jangan azan, baca Quran. Baca Quran Pak, kalau ganggu baca Quran, belum hatam nih baca Qurannya nih, ilmu tajwidnya masih belepotan, dia sok-sokan baca Quran, dikencengin suaranya, ya dikencengin suaranya. Kan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pintar baca Quran itu kedudukannya bersama para malaikat-malaikat yang tinggi. Walladzi yatata'u fihi, orang yang bacanya terbata-bata, lahu fihi ajroni, dia mendapatkan 2 pahala. Itu dalilnya tuh katanya begitu. Enggak begitu juga. Kalau dia bacanya sirron, kalau dia bacanya pelan-pelan, tidak mengganggu kenyamanan kuping orang. Kalau mengganggu kenyamanan kuping orang, ngaji Quran hukumnya haram. Hukumnya haram. Al-idza, mengganggu tuh hukumnya haram. Ini biar paham, kita mengaji begini. Artinya apa? Artinya jangan dikit-dikit kemudian ngelihat orang itu kan ngaji, kudu kita siarkan, kudu kita sebarkan, sebar luas. Biarin mikrofon suaranya kencang-kencang aja, nggak boleh Pak, haram. Rasulullah itu melarang orang baca Quran terlalu keras sampai kemudian mengganggu orang lain. Itu raf'us sauti likai yakuna ablagha fil i'lam. Kita ngangkat suara zaman dulu kalau nggak ada mikrofon, kalau nggak ada mukabbirus saut, pengeras suara. Kalau sekarang sudah ada pengeras suara, disesuaikan suaranya. Yang ketiga, taskinur ra au fathuha fit takbiratil ula wa taskinuha fit takbiratil tsaniyah. Yang ketiga itu ya tadi yang seperti nomor 1, ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang Allahu Akbar yang pertama di di fathah, Allahu Akbaru. Allahu Akbar yang kedua ditaskin, disukunkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Jadi bukan Allahu Akbar, Allahu Akbaru, tapi ditaskin ya, dimatikan karena dia waqaf. Yang keempat, at-taswib fi azanil fajri, mengucapkan taswib di azan sholat subuh.
wa huwa ayyaqula as-salatu khairum minan naum. Jadi kata-kata as-salatu khairum minan naum di dalam salat subuh itu hukumnya sunnah. Jadi nggak ada as-salatu khairum minan naum pun nggak apa-apa. Marrataini 2 kali. Jadi as-salatu khairum minan naum itu nama lainnya apa Pak? Taswib. Ya. Jadi taswib itu nama lain dari as-salatu khairum minan naum. Marrataini 2 kali ba'dal hayya 'alataini, setelah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi hayya 'alah itu bisa hayya 'alas shalah, bisa hayya 'alal falah. Setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, baru taswib as-salatu khairum minan naum. Wa yusannu dzalika fil adzanaini, dan disunnahkan di 2 azan. Jadi kan salat azan subuh itu disunnahkan 2 kali. Azan subuh pertama yang beberapa menit sebelum azan subuh kedua tuh. Azan subuh pertama orang ketika pengen puasa masih boleh makan. Tapi azan subuh kedua, waktu datangnya fajar, waktu datangnya sholat subuh, itu udah nggak boleh makan. Ada dalil, ada hadis. Rasulullah bilang gini, kalau kalian lagi makan sahur, kemudian azannya Bilal nih, maka nggak apa-apa, lanjutin aja makannya hatta yaqdiya hajatahu, nggak apa-apa, lanjutin aja makannya sampai situ doang tuh. Padahal azannya Bilal kalau subuh hari itu adalah azan pertama buat bangunin orang, bukan buat menandakan datangnya waktu subuh. Azannya siapa pada zaman Rasul yang menandakan datangnya waktu subuh? Azannya Sayyiduna Abdullah ibni Ummi Maktum namanya, atau disingkat Ibnu Ummi Maktum. Mohon maaf, muadzin subuh yang digambarkan sebagai seorang tunanetra, yang iblis sampai iri sama nih orang. Rumahnya jauh dari mana-mana, datang ke Madinah, sampai megangin tali tuh dari rumahnya ke Madinah karena gelap. Ya bukan hanya karena gelap, karena beliau tunanetra. Tapi beliau senantiasa istiqomah datang dari rumahnya ke Masjid Nabawi untuk azan subuh. Nah, kalau azan subuhnya Ibnu Ummi Maktum, itu sudah tidak boleh makan minum. Apa konsekuensi fikihnya? Konsekuensi fikihnya Pak, kalau di Indonesia azan cuma sekali ketika subuh, yaitu azan sholat subuh, itu sudah tidak boleh makan. Bahkan kata Al-Imam An-Nawawi, kalau ada di dalam mulutnya lepeh, kumur-kumur, buang. Kecuali memang lagi makan, udah di ujung tenggorokan, udah nggak mungkin dilepeh. Kalau dilepeh jatuhnya sengaja muntah, membatalkan puasa. Yang masih di mulutnya, yang kira-kira masih dikunyah, udah pengen ditelen, ngedengar azan, langsung buang. Makanya di Indonesia ada kebudayaan namanya imsak. Imsak itu 10 menit sebelum azan subuh. Biar apa? Biar tambah hati-hati. Nah, imsak itu persis dengan azan pertamanya Bilal. Cuman di Indonesia nggak pakai azan, takut disangka aneh. Ya, kalau di Arab Saudi masih pakai azan 2 kali. Ya, di Indonesia pakai pengumuman imsak, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah selesai sahur, mari kita siap-siap bersama menuju ke masjid untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Imsak, maksudnya udah jangan makan lagi, biar nanti ketika sholat subuh dilaksanakan, ketika waktu subuh sudah tiba, itu sudah tidak ada sisa-sisa makanan di gigi. Karena kalau ada sisa-sisa makanan di gigi, itu potensi besar tertelan. Kita kan sudah sering ngaji tuh fikih tentang puasa ya. Kalau ada sisa makanan di gigi dan bercampur dengan air liur, dan kita sadar dan kita telan air liurnya, maka itu membatalkan puasa. Itu masalah azan subuh. Azan subuh 2 kali zaman Nabi. Azannya Bilal yang pertama buat bangunin orang, yang itu masih boleh orang untuk makan sahur. Azan yang kedua azannya Ibnu Ummi Maktum atau Sayyiduna Abdullah ibni Ummi Maktum. Nih Sayyiduna Abdullah ibni Ummi Maktum nih, kalau datang Rasulullah nyambut berdiri Pak. Kan kita sering dengar dalil,
Kalau saya datang, kata Rasul, kalau saya datang jangan disambut. Kalau saya datang nih jangan disambut. Kita kan kalau orang lain datang atau orang yang kita hormati datang, kita sambut dengan berdiri. Rasulullah nggak suka disambut dengan berdiri. Ada sahabat namanya Sayyiduna Hasan ibn Thabit tetap berdiri ketika Rasulullah datang, tetap berdiri, tapi nggak diomeli nama Nabi karena dia saking cintanya, saking sayangnya, saking kagumnya sama Nabi. Ya, kata Sayyiduna Hasan ibn Thabit, ajibtu liman lahu aqlun wa fahmu yara hadzal jamala wa la yaqumu. Saya bingung sama orang-orang ngelihat keindahan yang begini sempurna nggak pada bangun gitu. Sama Rasulullah nggak diomelin tuh. Rasulullah nggak mau disambut sambil berdiri. Di lain kesempatan Rasulullah melihat seorang sahabat datang, ada seorang sahabat datang, Rasulullah sambut dengan berdiri. Rasulullah sambut dengan berdiri. Loh, kok seakan-akan nggak konsisten ya? Di satu waktu Rasulullah nggak mau disambut berdiri, jadi hukum. Tapi di waktu lain ada sahabat datang, Rasulullah malah sambut berdiri, jadi hukum juga. Paham nggak tuh? Paham nggak tuh? Si logismenya begitu. Rasulullah sewaktu-waktu bilang jangan sambut saya berdiri. Berarti kan larangan. Kalau di dalam ilmu usul fikih, larangan itu untuk mengharamkan. Jadi nggak bisa kita simpulkan berarti menyambut orang dengan berdiri haram. Tar dulu, ada dalil lain. Rasulullah menyambut sahabat lain, menyambut sahabat, bukan disambut, menyambut kedatangan seorang sahabat berdiri. Siapa sahabat itu? Abdullah ibni Ummi Maktum.